Halo semua, perkenalkan saya Gloria Belinda Randa dengan NIM 1105210025 dari kelas TB 45 GAP 102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi data. Regulasi data atau dikenal juga sebagai peraturan perlindungan data adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Regulasi ini dibuat untuk melindungi hak individu atas privasi mereka dan memastikan bahwa data pribadi mereka tidak disalahgunakan. Regulasi data di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28G ayat 1 dan 2 yang mengakui dan melindungi hak atas informasi dan privasi personal. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kewenangan daerah dalam perlindungan data pribadi. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi yang merupakan peraturan menteri pertama yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Kemudian, regulasi data di dunia internasional di Uni Eropa itu ada General Data Protection Regulation atau GDPR. Di Amerika Serikat ada California Consumer Privacy Act atau CCPA. Di Kanada ada Personal Information Protection and Electronic Documents Act atau PIPEDA. Di Singapura ada Personal Data Protection Act atau PDPA. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Regulation of ICT, di mana regulasi ICT atau Information and Communication Technology di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Tujuan dari Regulation of ICT ini yang pertama untuk melindungi kepentingan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses dan keterjangkauan, melindungi privasi dan keamanan data, serta mempromosikan persaingan sehat. Namun, di balik semua ini, ada pelanggaran regulasi data, di mana pelanggaran regulasi data adalah suatu kejadian di mana data pribadi individu diakses, digunakan, atau diungkapkan tanpa persetujuan mereka, atau dengan cara yang melanggar regulasi data yang berlaku. Pelanggaran data dapat memiliki dampak yang serius bagi individu dan organisasi. Individu dapat mengalami kerugian finansial, pencurian identitas, dan kerusakan reputasi. Organisasi dapat mengalami kerugian finansial, tuntutan hukum, dan kerusakan reputasi. Contoh pelanggaran dari regulasi data. Yang pertama, ada pencurian data. Kemudian ada kehilangan data, ada penggunaan data yang tidak sah, dan pengungkapan data yang tidak sah. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, kita dapat menerapkan kontrol akses yang kuat, di mana kontrol akses yang kuat ini harus membatasi akses ke data pribadi hanya kepada orang-orang yang membutuhkannya saja. Yang kedua, mengenkripsi data, di mana enkripsi data akan membuat data tidak terbaca jika dicuri. Yang ketiga, melatih karyawan tentang keamanan data, di mana karyawan harus dilatih tentang bagaimana melindungi data pribadi dan cara mengenali phishing dan serangan lainnya. Serta memiliki rencana respon insiden, di mana organisasi harus memiliki rencana untuk merespon pelanggaran data jika terjadi. Kesimpulannya, regulasi data di Indonesia masih terfragmentasi, namun beberapa peraturan penting telah diterbitkan seperti UU ITE, PP nomor 71 tahun 2019, dan Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016. Di dunia internasional, terdapat regulasi data yang lebih kuat seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPA di Amerika Serikat. Penting untuk mengikuti perkembangan regulasi data ini agar individu dapat melindungi privasi mereka dan organisasi dapat menggunakan data pribadi secara bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.